Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita sinambungkan lagi untuk Manado pagi ini pendengar dengan forum KO2 masih mengangkat topik terkait waspada kebakaran hutan dan lahan. Dan pagi ini juga sudah bersama saya di studio ada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bapak Reiner Dondo Kambe Eshut MAP. Selamat pagi Pak Reiner. Selamat pagi. Selamat datang di RRI Pak Kadis. Terima kasih. Oke. Dan juga ada Bapak TH Hambali Mokoago SH, Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan dari Kemenhut. Selamat pagi Pak Hambali. Selamat pagi. Berjumpa Sehat lagi selalu. nih Pak ya. Ya. Tiap Alhamdulillah tahun. sehat. Setiap ada topik terkait dengan kehutanan, keamanan hutan pasti Pak Hambali selalu hadir Pak Kadis ya. Iya. Anda juga pendengar kami undang untuk bisa bergabung bersama kami nanti di 082195835080 ataupun juga di live streaming kami terkait topik kita pastinya waspada kebakaran hutan dan lahan yang memang kalau kita tahu beberapa waktu kemarin juga itu sempat ada himbauan dari pemerintah terutama gubernur, wakil gubernur juga terkait dengan mewaspadai kebakaran hutan yang mungkin terjadi karena kita juga sudah masuk di musim kemarau. Dan saya ingin ke Pak Kadis dulu Pak, sebenarnya bagaimana seberapa serius sebenarnya ancaman untuk kebakaran hutan di Sulawesi Utara terutama hutan-hutan kita kan ya mungkin tidak seperti kalau kita lihat berita kan Pak, Kalimantan, Sumatera itu langganan tiap tahun pasti ada kebakaran hutan yang besar sampai menjadi masalah di Asia Tenggara, bahkan beberapa negara kan seperti Singapura, Malaysia komplain asapnya dan lain-lain. Tapi kalau di Sulawesi Utara seperti apa Pak kondisi kita? Baik, terima kasih. Terkait kebakaran hutan, saya kira ini menjadi masalah serius ya. Ini bukan cuma di Provinsi Sulawesi Utara, tapi ini menjadi bagian dari tindakan kita untuk pencegahan karhutla ini seluruh Indonesia sama. Jadi terkait pentingnya kita untuk pencegahan sebagai mitigasi, Sulawesi Utara melalui arahan Pak Gubernur kemarin hari Kamis lalu kita sudah melakukan rakor karhutla dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk juga Forkopimda dan Bupati Wali Kota di Sulawesi Utara. Dan memang kejadian ini menjadi mitigasi ya, menjadi mitigasi kejadian ketika kita sementara buat rakor ini kejadian di Riau. Malah sudah ada komplain dari negara Malaysia waktu itu. Dan Pak Menteri termasuk Kepala BNPB juga langsung tinjau lapangan di Riau. Untuk Sulawesi Utara sendiri saya rasa sesuai dengan data yang diberikan oleh BMKG, memang kita juga perlu waspada karena lama hari hujan ini lebih sedikit. Betul Pak, apalagi BMKG juga sempat menyampaikan bahwa suhu lebih tinggi ini beberapa hari terakhir kan, itu mencapai suhu tertinggi sampai ada yang merah-merah kalau dari BMKG yang sempat mengeluarkan statement-statement tersebut Pak ya. Berarti memang perlu diseriusi juga Pak ya. Harus diseriusi. Harus diseriusi. Karena tersebar hampir seluruh kabupaten kota terkait peningkatan suhu di atas 30 derajat yang diinformasikan oleh BMKG. Ada yang sampai 38 lebih gitu Pak, itu sudah panas sekali. Itu bahkan ada yang bikin memes-memes di sosial media katanya aduh sudah lebih dekat ke matahari sebenarnya ya. Dan Pak Hambali kalau misalnya dari Dinas Kehutanan sendiri ini dari Dalkarhut sendiri gimana Pak untuk indikator apa yang dipakai untuk membuat kalau tadi dari kata Pak Kadis patut kita waspadai dan diseriusi sekali oleh pemerintah provinsi ini Pak?
Pak Hambali, indikator yang digunakan nih untuk membuat kalau kita waspada sekarang. Ya, jadi terkait yang indikator yang kami pakai ya untuk kewaspadaan ini, jadi kami selalu mengambil data baseline 5 tahun terakhir, kejadian hotspot maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerja, dan semakin panjang sebenarnya range waktu yang bisa dipakai, kalau bisa sampai 10 tahun itu semakin bagus. Betul, semakin banyak data semakin ya, banyak ya. bisa kita petakan sehingga setiap tahun kami melahirkan daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang memang dipelototin dari awal tahun. Dari mulai Maret kemarin mulai kami jalan untuk patroli pengawasannya, pengambilan sampelnya untuk memastikan bahwa memang kondisi itu cenderung meningkat terus seiring untuk mengarah ke arah kekeringan, dan kami combine dengan data BMKG. Jadi itu tingkat kewaspadaan yang kami lakukan, dan selalu kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, selalu kami koordinasikan sebab kita tidak bisa bekerja sendiri di Republik ini. Dimanapun kita tetap harus sinergi dengan Pemprov. Demikian. Oke, baik ya. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis terkait mitigasi. Nah, usaha-usaha mitigasi seperti apa Pak? Mungkin masyarakat juga ingin tahu, pendengar Persatu ingin tahu upaya mitigasi seperti apa Pak yang dilakukan? Ke saya? Ke Pak Kadis. Iya. Baik, saya kira terkait mitigasi ini pemerintah Sulawesi Utara melalui arahan Bapak Gubernur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yulius Silvanus dalam program kerja kita di dinas, kita sudah bersama-sama dengan teman-teman Kementerian Kehutanan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Jauh-jauh hari kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi, termasuk juga yang kedua bersama-sama juga dengan teman-teman Kementerian Kehutanan membentuk masyarakat peduli api. Oke. Nah, ini melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk di dalamnya masyarakat petani yang ada di lingkungan atau sekitar kawasan. Betul seperti ya. itu. Yang beraktivitas di sekitaran kawasan hutan Pak ya. Ya. Juga diedukasi berarti ya. Betul sekali. Oke, baik. Nah, kalau Pak Hambali tadi selain hotspot, penyebab-penyebab kebakaran hutan itu apa sebenarnya yang didapatkan dari data 5 tahun terakhir Pak? Ya, data 5 tahun terakhir yang kami dapatkan itu yang pertama kan tadi masalah titik panas ya, pancauan satelit bisa dikenal dengan hotspot. Kedua data kejadian kebakaran. Kemudian ketika kami turun untuk melakukan pemantauan itu kita lihat lagi vegetasinya. Artinya kita bongkar gudang lagi, laporan sekian tahun kita buka lagi, apakah masih sama atau tidak? Apakah dulu dia hutan primer kemudian berubah menjadi savana? Itu hal-hal yang harus kami awasi dan menjadi hal yang harus kami catat dengan baik, sebab ketika terjadi kebakaran dan pada areal-areal juga itu paling tidak kita sudah tahu mau ke sana kita bawa apa. Ya. Betul, Demikian. betul. Jadi sampai dicari tahu seperti itu ya, perubahan vegetasi, kemudian yang lain. Tapi kalau penyebab-penyebab lainnya selain itu apa Pak? Masyarakat masih suka bakar-bakar lahan ini Pak, karena kan masuk musim tanam biasanya seperti itu Pak Hambali. Ya izin ya. Jadi kalau dibilang, saya juga sama ya, mengambil juga kemarin salah satu pimpinan kita di Republik ini mengatakan 99% itu manusia pemicunya ya. 1% saja alam. Dan saya sepakat dengan hal itu, memang benar seperti itu. Cuman faktor kearifan tradisional ini buka menebas lahan, kemudian ada pembakarannya. Sebenarnya kalau mau dibilang tidak boleh, aturan membolehkan. Tetapi ada aturan mainnya. Dilaporkan kepada petugas setempat dan dijagai sampai selesai. Keteledoran kadang-kadang bakar sore hari menjelang mau pulang, ditinggalkan harapan besok sudah selesai, padahal bisa jadi dia selesai sampai dengan punya tetangganya. Demikian. Betul, bukan hanya tetangganya, kadang-kadang sampai hutan itu, satu hutan itu pagi-pagi udah hangus semua itu Pak ya. Dan edukasi-edukasi berarti tadi Pak Kadis dari Dinas Kehutanan juga dari Kementerian Kehutanan tadi, edukasi-edukasi yang masyarakat peduli api tadi juga petani lokal juga termasuk gitu ya, cara bagaimana kalau mau bakar atau seperti apa Pak Kadis? Betul sekali. Tadi disampaikan Pak Hambali seperti itu memang.
memang perlu ada edukasi lebih apalagi namanya intensif ke masyarakat terkait pembukaan lahan, apalagi pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar ini cara yang paling gampang dan paling murah. Nah, Gampang, murah, betul. Gampang dan murah. Tetapi karena kondisi sekarang dengan situasi cuaca termasuk iklim yang tidak memungkinkan, ini ada potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Untuk itu memang perlu kebersamaan kita, bukan cuma hanya di tingkat provinsi, tetapi sampai dengan kabupaten. Perlu adanya kolaborasi, kegiatan sosialisasi ke masyarakat, termasuk juga mohon bantuan ke seluruh masyarakat terkait tokoh-tokoh agama ini. Betul. Bisa disampaikan di gereja ataupun di masjid-masjid. Nah, ini paling penting. Ini langsung menyentuh ke masyarakat, ini paling penting ini. Oke, baik. Media juga ya seperti RRI juga perlu juga karena mungkin banyak ini yang selain menyaksikan kami di live streaming di YouTube, mungkin ada yang sementara dengar di Kobong. Biasa begitu toh, dengar radio di Kobong ini juga jadi satu edukasi juga untuk masyarakat ya. Dan kalau data yang ada ini Pak, ini saya juga penasaran sebenarnya kabupaten kota mana yang paling besar ini Pak Hambali yang sudah dari 5 tahun terakhir ke belakang ini. Kabupaten kota mana nih Pak yang paling besar terjadi kebakaran hutan Pak? Izin ya, saya harus izin karena ini data publish, tetapi memang saya berani bilang juga karena ya ini keterbukaan publik ya, dan di situs kami, situs Sipongi itu bisa diakses semua. Dalam 5 tahun terakhir yang tertinggi adalah Minahasa Tenggara. Kenapa? 2023 kemarin, karena memang faktor hutannya sana lebih homogen, tanaman pinus ketika terbakar langsung blast. Demikian luasnya menyangkut sampai kawasan hutannya maupun di APL-nya. Itu 1000-an lebih. Jadi yang terluas itulah. Tapi bukan berarti bahwa menjadi kebanggaan kita ya. Di situ loh mawas kita terhadap ada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya alam itu menyiapkan bahan bakarnya plus dengan artinya kalau ini bilang orang Manado bilang depecun. So siram sebenarnya. Tinggal mau kasih menyala. Betul ya. Kurang ada api sedikit kecil aja itu bisa langsung menyala ya. Padahal ini menarik ya. Padahal kalau hutan paling besar kan masih daerah Bolmong ya Pak Hambali ya. Tapi justru yang paling besar terjadi kebakaran hutan ada di Minahasa Tenggara. Oke, kita akan jeda dulu sejenak mendengar ya. Nanti kami akan undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 082195835080 ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube RRI Manado, boleh tinggalkan komentar Anda terkait dengan topik kita pada hari ini, waspada kebakaran hutan dan lahan. Kami akan kembali tetap di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel.
RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Anda masih bersama kami pendengar di Forum Kawan Dua untuk pagi hari ini. Masih bersama saya Steve Kolibu, membahas waspada kebakaran hutan dan lahan bersama Pak Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Reiner Dondo Kamil, dan juga dari Dinas Kehutanan ini Pak ya. Dari Dinas Kehutanan dan juga dari Kementerian Kehutanan ada Pak Hambali juga di sini. Ini spesial untuk kebakaran hutan justru di sini. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar. Nanti setelah ini baru kita terima penelpon di 082195835080 karena kita masih akan terus membahas terkait hal ini. Dan Pak Hambali tadi juga sudah disampaikan datanya ada 5 tahun terakhir, tapi kalau di data itu Pak trennya apakah naik atau turun Pak di Sulawesi Utara untuk kebakaran hutan dan lahan? Datanya ini agak aneh ya kalau data kebakaran hutan dan lahan ini kalau kita pelototin agak aneh. Kalau tahun genap dia biasanya turun. Oh. Begitu tahun ganjil naik sedikit, tapi per 4 tahun pasti ada kenaikan signifikan. 2015, 2019 dia agak lebih tinggi. 2023 kemarin dia paling tinggi juga. Walaupun di antara yang ganjil lain ada naik sedikit, kalau mau bikin kurvanya ada naik sedikit. Ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa sebenarnya? Tapi kalau hubungkan 2015 2019 sudah El Nino ya. Oke, ya. Tinggal 2023 kemarin. Itu yang masih kami analisa lagi apakah penyebabnya sehingga itu Kursanya ganjil naik. setiap 4 tahun dan itu kenanya di ganjil tuh pasti langsung meroket datanya. Oke. Perlu dianalisa lagi nih Pak Hambali ya berarti ya. Dan ini memang unik juga ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Hambali yang besar itu di Mitra karena hutannya homogen. Tadi hutan pinus. Apakah ada kesamaan nanti dengan kalau di Kalimantan kan biasanya juga luar biasa untuk kebakaran hutannya. Ada kesamaan kah Pak atau seperti apa Pak? Kalau bicara masalah kebakaran sama saja sama kebakaran ya. Yang membedakan kita dengan Kalimantan sama Sumatera, kalau Sumatera masih ada daerah masih. Jadi izin dalam kebakaran ini kami mengenal 2 jenis tanah ya. Tanah mineral dan gambut. Di kita Sulawesi umumnya mineral. Iya. Di Sumatera Kalimantan gambut. Di sana lebih parahnya karena ibarat kalau di Sulawesi kita bakar ini sabut kelapa mentah. Jadi sudah panasnya, asapnya juga luar biasa karena terbakar bukan cuma di permukaan sampai di dalam juga terbakar. Oke. Apalagi kadang-kadang kalau lahan gambut itu apinya di atas, kadang-kadang di bawah dia maraya orang Manado bilang Kang. Langsung kalau nyanda diurus dengan baik, itu susah sekali. Nah kalau Pak Kadis ini tadi selain tadi ada sosialisasi, kemudian juga langkah-langkah strategis apa lagi nih Pak? Terutama memasuki musim kemarau seperti sekarang kan otomatis kewaspadaan harus meningkat. Apalagi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Pak? Saya kira terkait kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kami terkait Karhutla ini ada 3 hal yang paling penting. Ya. Pertama, kita ada pencegahan. Ya. Ini pencegahan ini tentu di dalamnya ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, ya, sebagai mitigasi awal. Kemudian ada kegiatan pemadaman. Ya, ketika sudah terjadi yang dilakukan adalah pemadaman. Pemadaman ini kolaboratif sifatnya. Karena lokasinya kan pasti terjadi di wilayah kabupaten kota. Sehingga perlu kebersamaan kita untuk melaksanakan pemadaman Karhutla. Kemudian yang terakhir adalah penanganan pasca Karhutla. Ini yang paling penting. Jadi ketika terjadi Karhutla tentu mungkin lahan termasuk hutan di situ sudah tidak berfungsi dengan baik, perlu diadakan kegiatan-kegiatan reboisasi atau rehabilitasi seperti ini. Oke. Jadi komprehensif ya dari mulai sebelum edukasi kemudian juga penanganannya dan pascanya ada ya, lengkap berarti ya Pak, komplit.
Dan kita terima penelpon dulu. Ini sepertinya masyarakat sudah tidak sabar ingin bertanya-tanya terkait dengan topik kita waspada kebakaran hutan dan lahan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080. Forum Kawan Nuas, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Om Gots dari Kakas. Oke, Om Gods di Kakak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pro 1 RRI Manado, juga bapak-bapak yang kami hormati. Baik. Ini masalah kebakaran hutan ini dan dampak memang sangat orang rasakan DP kerugian. Selain pencemaran lingkungan udara, apa saja orang sebagai pengendara kadang terganggu dengan DP asap atau apa. Tapi betul, ada satu hal yang harus orang mau sampaikan, Pak. Begini untuk pemerintah, apalagi khusus untuk dinas kehutanan. Ya, karena di situ kan peran serta dinas kehutanan sangat besar dalam mengantisipasi kebakaran hutan ini. Ya. Di sini juga kan banyak ada beberapa pos untuk UPTD kalau nggak salah ya, di tiap 2 kabupaten apa 3 atau bagaimana itu terang belum ini. Di situ Pak sebenarnya kan ada beberapa pegawai di sana. Jangan hanya duduk diam di kantor saja untuk mensosialisasikan, tapi kalau boleh turunlah ke masyarakat atau kepada petani-petani atau apa yang ada di seputaran dampak terjadinya kebakaran hutan ini, yang bisa terjadi kebakaran hutan ini. Karena kalau orang cuma mau sosialisasi begini, dari umpamanya orang berapa ribu, berapa orang yang mendengar ini, tapi kalau Pak Gots, sosialisasi kepada maksudnya langsung turun ke masyarakat sekitar ya? Atau apa, Oke. itu bisa berdampak positif supaya orang juga mempunyai efek jerah. Baik. Pak Gots, terima kasih Pak Gots di Kakas, kami sudah bisa menangkap apa yang dimaksud ya, walaupun tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadi, sebenarnya sudah ada masyarakat peduli api yang memang ada di sekitar daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan. Betul. Ya. Pak Gots, terima kasih Pak Gots. Kalau masih ada silakan di belakangnya Pak Gots 082195835080. Jangan lupa langsung ke pertanyaan terkait waspada kebakaran hutan dan lahan. Forum Kawan Nuas, selamat pagi. Oke, bisa dicoba lagi di 082195835080. Jangan lupa juga untuk mencari signal yang bagus biar kami juga bisa menangkap dengan baik ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung ke Pak Kadis, walaupun tadi sudah sempat disampaikan, mungkin ada yang ingin ditambahkan ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Gots di Kakas. Ya, terima kasih Pak Gots yang di Kakas tadi. Terima kasih atas masukannya. Terkait kegiatan Dinas Kehutanan, kami di Sulawesi Utara mempunyai 8 UPT, termasuk 6 KPH. KPH ini memang terbagi di setiap wilayah kabupaten kota. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, membawahi satu wilayah kerja. Memang karena mungkin total SDM kita untuk Manggala Agni ini hanya 162, jadi tidak kelihatan betul karena tersebar di seluruh kabupaten kota. Untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan hal ini sudah dilakukan. Ya. Kemudian kami juga ada kelompok-kelompok perhutanan sosial, kelompok-kelompok tani. Ini menjadi bagian dari tim atau pembentukan dari kelompok masyarakat peduli api. Jadi memang tidak semua desa atau apa yang ada kelompok atau masyarakat peduli api. Tapi harapan kami mudah-mudahan masukan dari Pak Gots yang di Kakas tadi ini ke depan, harapan saya nanti ke teman-teman juga di dinas ya, sekaligus yang mendengarkan ini, mereka harus memang aktif terlibat. Tapi kalau untuk kegiatan saat ini, semua personil Manggala Agni yang di dinas maupun di Kementerian Kehutanan kita berjibaku di lapangan.
untuk Oke. bekerja. Baik, Terima walaupun kasih. ada keterbatasan tadi tetap Ya. diusahakan untuk maksimal ya kerjanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Kadis. Kita baca lagi pertanyaan yang sudah masuk ini dari WhatsApp. Kegiatan pembakaran hutan atau lahan seperti apa yang harus dijatuhi hukuman? Nah ini terkait dengan sanksi yang dilakukan ya. Apakah harus berskala besar atau bagaimana? Ini Pak Hambali mungkin bisa menjawab ini Pak. Yang bisa mendapatkan sanksi hukum ini Pak, silakan. Mohon izin ya. Ini jenisnya apa ya? Masalah skala besar atau bagaimana? Ya. Kemudian kita jawab dulu yang nomor 1 ya. Dalam hal kejadian pembakaran hutan atau lahan, tidak ada skala dia mau 0,1 hektar, mau 100 hektar, mau 1000 hektar. Di undang-undang hanya dikatakan pembakaran hutan ataupun lahan punya sanksi hukum. Oke. Tidak ada kategorinya. Tidak ada kategori mau 0,1, mau 10 hektar, mau 100, tidak ada kategorinya. Di sinilah peran aparat untuk bisa mengungkap kasus yang terjadi. Nah, kelemahan kita di Sulawesi Utara saya lihat dalam rentan. Saya ada di Sulawesi Utara khusus di kebakaran dari tahun 2013 sampai dengan 2025 ini sangat sedikit. Bisa kita hitung dengan jari kasus pembakaran lahan maupun pembakaran hutan yang sampai ke ranah pengadilan. Di sini yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ditemukan orangnya? Dan memang rata-rata karena saya juga sering turun lapangan ketika kebakaran, jangan cari saya di kantor. Pak Kadis pun tinggal cari saya kadang, Pak Amali di mana? Saya di lokasi ini. Kadang kami datang itu memang orang bungkam semua. Bahkan bilang tanah ini milik siapa, siapa yang garap, tidak ada. Tapi percaya atau tidak, ketika terjadi kebakaran, hujan turun, lahan sudah bersih, hujan turun, pasti ada yang nanam di situ. Saya pernah buktikan, saya ambil foto, saya tanya orangnya. Ketika hujan turun, saya datang 2 hari kemudian, ini punya siapa? Oh, punya saya. Loh, Bapak kan kemarin saya tanya. Oh, bukan. Saya bilang ini fotonya Bapak. Ini masih kita masih saling menutupi untuk hal seperti ini. Ditanya kemanapun di seputaran akan menutupi untuk hal itu. Maka kami menutupnya dengan mencoba program-program baru, termasuk kami kolaborasi dengan pihak dinas, patroli mandiri Manggalakni, patroli terpadu bersama TNI Polri, itu untuk kalau ada kejadian bisa langsung ditindaklanjuti di tempat. Karena kita ingat bahwa sasaran patroli mandiri terpadu dilibatkan adalah polisi dan tentara, para Babinsa dan Babin Kaptipnas. Dengan harapan yang paling tahu di lokus itu adalah selain kepala desa mereka. Ya. Oke, baik ya. Jadi masih kurang berarti Pak Hambali ya untuk yang sampai lanjut ke ranah hukum atau ada penindakan hukum untuk para pelaku ini masih kurang ya di Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Tapi Kristo yang pasti ketika sudah ada kebakaran hutan dan lahan tidak ada skalanya, pokoknya kalau sudah ada itu sudah bisa untuk mendapatkan sanksi. Kita ke penelpon selanjutnya di 082195835080. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai di Bitung, silakan Pak Sagai. Ya, kepada bapak-bapak narasumber, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, mungkin lebih efektif lagi, khusus daerah-daerah yang rawan, dikeluarkan surat edaran, ditujukan ke pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa, dan itu dibacakan di tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat ibadah, di gereja, di masjid. Himbauan-himbauan itu agar supaya masyarakat lebih diingatkan lewat bahaya-bahaya pembakaran hutan. Baik. Apa yang dijelaskan tadi seperti di daerah Mitra, pokoknya daerah-daerah yang rawan, agar supaya di samping petugas dan kelompok-kelompok yang bertugas di lapangan
di tempat-tempat ibadah pun itu sampaikan lewat surat edaran itu. Oke, baik Pak Sagai. Pak Sagai terima kasih Pak. Itu saja yang mau disampaikan. Baik, terima kasih untuk masukannya ya. Yang luar biasa. Terima kasih Pak Sagai. Kalau masih ada satu lagi kami tunggu di segmen ini untuk klien telepon 082195835080. Topik kita masih tetap sama ya, waspada kebakaran hutan dan lahan. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya di WhatsApp ini dari Abdur. Jangan lupa untuk menyertakan lokasinya di mana ya. Rata-rata kejadian kebakaran hutan atau lahan yang terjadi sampai saat ini disebabkan oleh apa? Dan mungkin bisa disampaikan bagaimana pencegahannya agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Tadi kita sudah sempat bahas di awal, tapi Pak Hambali boleh ini Pak, terkait dengan rata-rata kejadian kebakaran hutan, penyebabnya apa Pak? Ya, mohon izin ya. Jadi izin saya mengulang lagi. Rata-rata kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, kalau mau ditelisik 99%-nya akibat kelalaian kita manusia. 1% saja akibat alam. Penyebabnya bisa macam-macam karena pola pembersihan kebun yang tidak dilakukan dengan benar. Padahal daerah kita orang Sulawesi Utara mengenal ketika membersihkan kebun, mau membakarnya dibersihkan dulu pinggirannya. Kalau daerah Mongondo dibilang digalang dulu ya. Dibersihkan dulu pinggiran. Kasih batas dulu baru dia mau melakukan pembakaran, dan itu pun secara spot demi spot, sedikit demi spot. Banyak kearifan tradisional yang bisa diterapkan untuk mencegahnya. Cuman bagaimana mengangkat lagi pola ini butuh pembelajaran lebih banyak lagi ke para tetua kita. Tidak ada yang kata tradisional itu yang tertinggal sebenarnya. Justru mereka lebih arif. Kemudian peraturan-peraturan desa. Ketika bicara masalah adat, perangkat desa yang bicara, tetua kampung, itu jauh akan lebih didengar. Kadang peraturan desanya tidak tertulis. Saya menemukan ada beberapa desa di Minahasa Selatan, kemudian di Minahasa Selatan ya, daerah Popareng. Saya menemukan di tahun 2015 terhenti di sana ketika mulai masif kebakaran. Ternyata ada adat, denda adat diberlakukan. Ternyata harga tanah beliau kalau dijual lebih mahal daripada yang harus dibayarkan. Ini sebenarnya pukulan telak ya, moralitas. Itu banyak hal yang bisa kita ambil dari hal-hal yang tradisional bisa diangkat lagi. Demikian. Oke, baik ya. Pak Kadis boleh ditanggapi juga, sekaligus juga menanggapi apa usulan dari Pak Sagai di Bitung tadi Pak. Ya, baik. Saya sangat setuju sekali dengan usulan dari Pak Sagai di Kota Bitung tadi. Memang menjadi efektif ketika ada dibuatkan edaran yang mungkin saja dibacakan di tempat-tempat ibadah, disebarluaskan melalui pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai desa. Nah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten. Di Bulan Mongondo sendiri melalui BPBD ya, Pak Hambali ya. BPBD udah buat edaran dan diedarkan ke seluruh kecamatan termasuk desa, dan diedarkan juga ke tempat-tempat ibadah untuk dibacakan terkait waspada kebakaran hutan dan lahan ini. Ini efektif sekali menurut saya. Terima kasih Pak Hambali, mungkin nanti kami dari Satgas Provinsi juga akan coba konsepkan edaran dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur, untuk disampaikan ke pemerintah kabupaten nanti. Tapi yang jelas karena ini kolaboratif, menyangkut wilayah kerja, jadi harapannya nanti teman-teman juga dari kabupaten kota, BPBD yang mendengarkan ini boleh menindaklanjuti apa yang menjadi usulan dari Pak Sagai di Kota Bitung ya, karena memang sudah ada beberapa kabupaten yang membuat ini, termasuk kemarin dari Minut ya Pak ya. Iya, Minut sudah. Ya. Pak Sekda kemarin ada. Pak Sekda ya. Demikian Pak. Oke, baik ya. Sampai pemilik usaha kayaknya. Kalau Sekda tuh sampai pemilik usaha ditulis. Oke, sampai ke pemilik usaha juga ya, tidak hanya masyarakat. Tujuan suratnya. Baik, tapi kan ini kalau tadi dari pengalaman Pak Hambali yang juga emang turun ke lapangan dari Dinas Kehutanan juga, ini kan sebenarnya sosialisasi sudah, tapi yang kurang itu adalah penindakan tadi Pak. Bukan penindakan secara hukum ya, karena tadi di lapangan ketika mau cari tahu orangnya siapa, saling menutupi dan lain-lain sebagainya. Nah,
Apakah kalau menurut dari Pak Kadis, Pak Hambali juga, kalau himbauan-himbauan itu apakah sudah efektif atau sebenarnya ada lagi nih yang lebih efektif nih, Pak Kadis dulu, silakan Pak. Sebenarnya terkait karhutla ini kita juga mesti wise, ya. Ada beberapa masyarakat mungkin membakar tapi dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi ketika ini menjadi bencana, tentunya ada konsekuensi hukum di situ. Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, itu sudah jelas ada hukuman, Oke, ya, sanksi-sanksi ya kepada pelaku pembakaran yang mengakibatkan bencana karhutla, baik sanksi administrasi termasuk juga hukuman badan. 10 tahun lumayan itu, 10 tahun termasuk denda 10 miliar itu di undang-undang, termasuk juga dijabarkan dalam Permen HUT 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi sudah jelas, mudah-mudahan tidak ada yang tertangkap, tapi memang kondisi lapangan seperti disampaikan Pak Hambali, ketika kita lakukan patroli, mendapatkan ada masyarakat yang membakar situ, mereka tidak mengakuinya. Ini memang perlu dilidik, disidik kembali. Ini menjadi perhatian kepada masyarakat karena memang terkait karhutla ini sudah tegas diatur dalam undang-undang. Ada sanksi-sanksi hukumnya. Betul, betul. Baik ya. Padahal tadi kalau disampaikan Pak Hambali sebenarnya kalau kita balik lagi ke kearifan lokal bagaimana bisa lah kita menjaga itu kalaupun dengan membakar tapi tetap dijaga dan dengan cara-cara yang bahkan secara turun-temurun sudah diajarkan sebenarnya. Pak Hambali gimana Pak? Apa sebenarnya yang lebih biar bisa memberikan efek jerah ini kepada masyarakat terutama para pelaku atau oknum yang masih sering lalai ketika ataupun juga ya masih anggap nah nanti juga kalau terjadi kebakaran yang lebih besar ada pemerintah yang turun tangan, biasanya kan seperti itu. Jadi izin ya, kalau masalah bagaimana kita untuk penerapan hukumnya ya, kira-kira begitu ya. Iya. Saya memandang bahwa bukan berapa banyak orang harus kita penjarakan Tindaki, ya. atau kita tindaki sampai masuk penjara, bukan. Tapi berapa banyak orang yang bisa kita sadarkan. Maka kami di Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kepala Dinas, dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kami memulai sudah beberapa tahun terakhir ada kampanye kunjungan ke sekolah. Sasaran kami sekolah dasar, sekolah menengah pertama, itu paling banyak kami sasar. Kenapa? Kami ingin bentuk generasi yang paham terhadap bahaya karhutla. Kalau di generasi seperti itu sudah kita masukkan pemikiran, bukan kita doktrin bahwa ini, tapi kita masukkan pemikiran yang benar tentang bahayanya, itu dia akan terbawa. Kalaupun dia pulang ke rumah, orang tuanya petani melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan karhutla, anak bisa menegur, bisa menyampaikan ke orang tua. Ini yang kami tatap sebagai salah satu solusi jangka panjang membentuk generasi yang paham terhadap bahaya karhutla. Itu sudah berjalan kemarin yang terakhir Pak Kadis ya di Tauluan ya. Tauluan. Itu salah satu sekolah kami datangi, kami lakukan upaya itu. Walaupun memang sepintas, terkesan main-main dengan anak-anak. Tapi itulah hal yang kami bawa ke dunianya yang kondisi sekarang. Membentuk itu tidak selalu harus meneriaki dengan aturan, tapi dekati dengan empati. Itu kami coba. Mudah-mudahan bisa berjalan dan terus sehingga pada suatu saat ada generasi yang benar-benar bisa memahami sebenarnya bahaya karhutla ini. Demikian. Betul, luar biasa. Jadi menyiapkan generasi baru yang lebih sadar dan juga lebih paham terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Baik, kalau masih ada yang ingin bergabung boleh di 082195835080, satu penelpon lagi sebelum kita jeda sambil kita baca pertanyaan selanjutnya di WhatsApp. Selamat pagi Pak Kadis, selamat pagi Bang Hambali. Saya mau bertanya kepada Pak Kadis, izin Pak, sejauh mana katanya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara merangkul para relawan dalam penanganan karhutla di Sulawesi Utara, serta sejauh mana Dinas memfasilitasi para relawan dalam melakukan penanganan untuk mengantisipasi karhutla seperti tahun 2015 lalu dengan keterbatasan personil Manggal Agni di wilayah Sulawesi Utara. Dari Christian Tambuhun di Manado. Silakan Pak Kadis, ini spesifik ke Pak Kadis ini. Terima kasih Pak Christian Tambuhun. Terkait pertanyaan ini luar biasa, terima kasih.
Karena memang sejujurnya untuk relawan-relawan ini ya terkait penanganan karhutlah, saya kira pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan sudah melakukan pendekatan-pendekatan juga. Ada kerja-kerja sama yang kita lakukan seperti yang di Mitra, ada kelompok KPA, kita bersama-sama galang untuk membuat kegiatan-kegiatan dan perlu diingatkan kembali. Sebenarnya terkait kebakaran hutan dan lain ini ada asas-asas yang perlu kita lihat di sini, ya. Apalagi kita sebagai masyarakat, sebagai manusia di sini. Ya. Asas yang pertama saya kira kemanusiaan. Ini yang paling penting, ya. Kita mau padamkan api kalau sudah terjadi bencana, ini sudah tidak melihat lagi mana institusi bertanggung jawab, tapi menjadi kepedulian dari kita sebagai umat manusia yang mencintai alam. Kemudian ada asas kemandirian. Kemandirian dalam hal ini, jika terjadi kebakaran hutan, bencana karhutlah ini, paling tidak kita juga inisiatif untuk melakukan pemadaman itu, ikut bertanggung jawab di situ. Yang ketiga, ini kegotong royongan, ya. Jadi bukan hanya sendiri, masyarakat semua harus dilibatkan, ya, karena peduli terhadap lingkungan ini. Keempat, ini kesukarelaan. Ini teman-teman menjadi garis bawah untuk Pak Kris, garis bawah ini kesukarelaan. Berarti ketika memang ada kejadian-kejadian ini, kita sebagai NGO mungkin, ya, paling tidak mau melibatkan diri, ya, membantu pemerintah meskipun kami kekurangan sumber daya manusia untuk penanganan kasus ini. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah profesionalisme. Profesionalisme ini paling penting karena kita punya tusi masing-masing. Kalau kita tidak profesionalisme ketika dalam penanganan kasus karhutlah ini, mungkin cuma ikut-ikutan saja memadamkan, sampai lihat sumati itu api, sudah tidak ada tindakan lanjut. Nanti terbakar lagi. Betul. Ya kan? Seperti itu. Yang terakhir mungkin ini paling penting juga, ini terkait kewilayahan. Memang kewilayahan ini kita lihat Sulawesi Utara ini kan 15 kabupaten kota. 14 di situ wilayahnya jauh-jauh. Ya. Kadang-kadang kebakarannya di kepulauan, waduh, bagaimana caranya? Betul. Kita mau bantu perlu transportasi. Tapi karena sigap, ini koordinasi perlu kita komunikasikan seperti apa penanganan untuk karhutlah. Mungkin demikian, Pak. Oke, baik ya Pak Christian. Mudah-mudahan sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini, dan juga untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami boleh, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di Forum Kawanua, masih membahas terkait waspada kebakaran hutan dan lahan. Masih ada satu sesi terakhir, jadi tetap bersama kami di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Nanti Ya, pendengar, kita sudah masuk di sesi terakhir untuk forum Kauno pagi ini, waspada kebakaran hutan dan lahan. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 9583 5080, dan juga kami bacakan satu pertanyaan terakhir ini dari live streaming di YouTube inisial C. Izin Pak, bagaimana proses pengawasan lahan atau hutan di Sulawesi Utara yang begitu luas bisa berjalan efektif apabila dibandingkan dengan jumlah personil yang minim? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda, inisial C ya. Nanti kita jawab, tapi kalau ada satu penelpon terakhir boleh bergabung di 0821 9583 5080. Forum Kauno, selamat pagi. Oke, baik ya. Kita tutup untuk line telepon, silakan Pak. Ini tadi juga keterbatasan SDM disampaikan oleh Pak Kadis. Bagaimana ini Pak? Bagaimana, apakah bisa efektif atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Saya kira kami, kalau data sesuai data BPS untuk luasan wilayah Sulawesi Utara ini kurang lebih ada 14.500 km persegi. Ya. Terbagi di 11 kabupaten dan 4 kota. Luasan kawasan hutan kita ini ada 764.000. Sisanya itu APL. Dan kurang lebih 52,7% itu adalah kawasan. Cukup luas Pak. Ya. Jadi memang bagaimana kita sebagai rimbawan, ya, termasuk juga stakeholder terkait untuk karhutla ini bisa efektif. Kami ada pos-pos yang sudah dibuat, ada di UPT-UPT, dan juga pelibatan teman-teman dari Kementerian Kehutanan, termasuk juga masyarakat. Masyarakat menjadi informasi yang menjadi ujung tombak informasi kita. Ketika terjadi karhutla, laporan seperti ini ke kabupaten masuk ke kita, terus bagaimana kita sama-sama menanganinya. Okay. Dan di kementerian sendiri juga ada aplikasi-aplikasi sistem monitoring karhutla melalui Sipongi ya. Identifikasi berdasarkan mungkin titik-titik panas. Ini juga jadi informasi yang cepat bagi kita untuk pengendalian kebakaran hutan. Memang personil minim, tetapi kita harus maksimal bekerja. Baik, baik ya. Tetap harus berusaha efektif ya. Kalau dari Pak Hambali gimana Pak? Kalau dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, apakah juga ada keterbatasan dari SDM atau seperti apa Pak? Artinya begini, kalau keterbatasan SDM membuat kita harus berhenti, saya rasa tidak. Oke. Sulawesi Utara dan Gorontalo diberikan tanggung jawab ke seksi wilayah 3. Kami hanya punya SDM 37 orang Manggalakni, kemudian sisanya adalah staf. Total kami ada 47 untuk 2 provinsi. Nah, bagaimana kami ketika dihubungkan dengan masalah pengendalian kebakaran hutan yang tadi Pak Kadis sampaikan lewat aplikasi Sipongi, itu adalah early warning kami. Setiap hari, setiap anggota diplototin satu wilayah. Wajib diupdate dan tindak lanjut harus cepat. Ketika muncul titik hotspot, harus cepat untuk diverifikasi apakah terbakar atau tidak. Tinggal dilihat tingkat kepercayaannya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Itu yang, nah dari skala itu kemudian baca ke data yang semakin mundur berapa tahun, kami pakai data berapa tahun, kami selalu tadi yang saya sebutkan di pertama, kami menghasilkan berapa lokasi yang kami pelototin benar. Dan dalam kesempatan yang baik ini harus saya sampaikan bahwa
ada 13 lokasi yang kami pelototin dengan jeli untuk wilayah Sulawesi Utara. Saya tidak buka ke publik di mana-mana, tetapi 3 sudah pecah. Informasi di umum sudah keluar, Solok, kemarin terakhir Silian, Binuanga, itu 3 lokasi di antara itu sudah pecah. Tinggal 10 di belakang. Yang artinya kami sudah sentuh dengan program patroli, tapi ternyata ya ini bilang ada faktor manusia juga yang tidak bisa kita abaikan di dalam hal ini. Walaupun tiap kali patroli pasti kami ketemu dengan kepala desa. Ketemu dengan kepala desa karena kepala desa harus membuktikan kehadirannya. Ya. Bukan dengan visum, orang bilang bukan dengan SPPD, tapi dengan dokumentasi geotek yang harus kami laporkan bahwa sudah ketemu tanggal sekian dengan kepala desa, sudah masalah di desa itu bisa kami coba gali bersama-sama dengan aparat desa, dengan masyarakat. Karena ada patroli mandiri, ada patroli terpadu, ada patroli bersama masyarakat peduli api. Tapi ini pun kami coba lakukan, namanya kita ya manusia, tetap ada juga kita pasti lobangnya untuk terjadi kesalahan. Ya. Tetap ada Mudah-mudahan celah. 10 ini tidak akan pecah. Tapi kita yakin bahwa dukungan pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan sangat menopang untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan salam hormat buat Pak Jenderal Gubernur kita yang begitu antusias menggelarnya dan sekarang masif di kabupaten kota untuk mengkaji bisa tidak kabupaten kota menetapkan status. Bolang Mondo lagi mengkaji mau turun status, dia mau penetapan status. Yeah. Ini antusias ketika top leader kita punya visi yang untuk kepentingan masyarakatnya, tegas dalam hal untuk menginstruksikan, itu akan jalan. Saya salut kepada ini di Sulawesi Utara ini kita dapat tipikal pemimpin dan banyak dibantu oleh Pak Kadis, diangkat terus dan kita tidak henti. Saya bilang tidak henti ketika kebakaran mulai musim kemarau, kita akan tidur paling akhir mungkin dan akan bangun paling awal. Saya yakin tuh Pak Kadis sering sekali itu tidur paling akhir dan bangun paling awal. Oke. Terima kasih. Karena harus monitor terus ini berarti ya Pak Kadis ya. Dan mohon maaf kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung sudah kami tutup ya. Karena kita juga ingin tahu nih Pak, kira-kira kalau misalnya saat ini masyarakat yang melapor sudah ada hotline-nya kah untuk masyarakat memberikan laporan, atau seperti apa kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan misalnya ada terjadi melihat ataupun juga melihat pelaku ataupun juga melihat peristiwa ada kebakaran hutan dan lahan. Ya. Pak Kadis atau Pak Hambali ini yang punya hotline number-nya lah untuk pelaporan dari masyarakat ini. Ya. Silahkan. Izin kalau mau bilang hotline, kami untuk di Sulut masih banyak juga nyasar ke nomor pribadi saya. Oh, langsung ke Pak Hambali 085256445991 itu masih dan beredar luas, saya tidak ganti. Kenapa? Karena saya yakin kadang kita terbatas kadang-kadang kalau kita terlalu mempatenkan kepada satu nomor, kalau kita pergi juga tidak, tetapi kalau nomor pribadi selalu tertinggal di banyak WA group. Oh iya. Banyak tertinggal WA group dan saya kalaupun tidak lagi di situ tetap saya fasilitasi. Mudah-mudahan hotline kami sudah akan aktif, bisa di ini atau langsung saja cari IG-nya Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi. Langsung saja tag di situ laporan, tidak apa-apa karena kami harus terbuka dengan semua. Ya. Baik. Jadi boleh di nomor pribadinya Pak Hambali atau juga boleh di sosial media tadi Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi. Baik Pak Kadis, ini terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara karena kita sudah bahas apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga kita butuh peran dari masyarakat juga. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Yang penting saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Himbauan dari Bapak Gubernur kita, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE terkait karhutla ini. Ada flyer yang sudah beredar yang saya sudah buat dan sudah diedarkan. Cegah kebakaran hutan dan lahan. Birukan langit, hijaukan bumi. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi
himbauan untuk masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah pertama, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan. Ketiga, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Keempat, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadinya kebakaran. Dan kelima, memantau titik api. Ini harapan dari Pak Gubernur, sekaligus himbauan kepada masyarakat Sulawesi Utara. Semoga apa menjadi harapan Pak Gubernur ini bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Silakan Pak Hambali, ada yang disampaikan kepada untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 1, Pak. Izin ya, saya mungkin terlalu banyak di lapangan, akhirnya saya lupa sendiri pada aplikasi yang saya pakai memantau setiap hari. Di aplikasi Sipongi itu kan sudah di Play Store, tinggal diunduh. Ada di satu bagian yang di dalam untuk laporan informasi kebakaran. Kami kayak mau beli barang, ditanya detail, harus detail sampai dengan tag lokasi, silakan masuk situ. Unduh saja aplikasi Sipongi menlhk.go.id. Di dalam itu ada untuk laporan info kebakaran. Masukkan saja di situ, sudah geotek langsung, tapi harus berani pelapor wajahnya harus nampak. Ya, harus jelas siapa yang lapor ya. Karena saya juga berapa hari ini banyak informasi palsu masuk. Pak, kebakaran di sini. Di mana? Daerah sini. Saya bilang kira-kira saya dari sini 7 jam. Berapa hektar di sana? 2 hektar Pak apa? Ilalang. Wah, sudah habis. Nanti saya sampai di sana teman-teman, malah disoraki. Terlambat padahal jarak kita begitu jauh. Nah, kalau masuk begini kemudian geoteknya kita bisa mengarahkan ke jajaran mitra terdekat untuk menginformasi. Karena sekarang kan ada WA Group Satgas Karhutla Sulawesi Utara. Kita bisa mengarahkan di situ. Ini jadi mitra terdekat akan langsung merapat ke lokasi. Oke, baik. Jadi jangan lupa untuk Anda yang sementara menyaksikan atau mendengarkan kami, boleh langsung download aplikasi Sipongi. Di situ banyak informasi juga Pak ya, informasi edukasi, dan juga Anda bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut. Langsung download sekarang, install di smartphone Anda. Mari kita sama-sama jagalah biar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, dan kalaupun sudah terjadi, mari kita sama-sama juga untuk memadamkannya. Selamat bertugas kembali Bapak-bapak. Terima kasih Pak Kepala Dinas Kehutanan Pak Rainer Dondokambe Esut MAP, dan juga Pak Hambali Mokoagau Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah 3 Sulawesi. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Steve, terima kasih RRI. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami untuk pagi ini. Tetap sama-sama kita dukung program pemerintah untuk menjaga, kalau kata Pak Hambali tadi, jangan sampai ada 10 lagi ini bisa pecah lagi. Kita jaga bersama. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Steve Kolibu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.